Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 3, subtema 4, pembelajaran 1 sampai 5. Sedikit saja ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Langsung saja ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mengetahui ataupun mempelajari contoh-contoh peristiwa yang menunjukkan perubahan wujud benda. Yang kedua, memahami pentingnya sikap persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, menghitung durasi waktu ya. Langsung saja yang pertama ya. Nah, pada pembelajaran yang pertama ya, kita bisa membaca bacaan teks yang berjudul Bertani Garam ya. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar anak-anak. Nah, coba kita identifikasi perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam ya dengan membaca wacana di bawah ini ya. Berjudul Bertani Garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ya, ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentuk luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Ya, pertama, petani itu menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Nah, untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap tadi ya. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat yodium dan dikirimkan ke tempat penjualannya. Nah, tadi proses pembuatan garam itu kita melihat perubahan wujud yang terjadi yaitu penguapan ya, di mana air laut ya yang didiamkan di terik matahari dia lama-kelamaan akan menguap ya dan meninggalkan kristal-kristal butir-butir garam. Nah, sekarang sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian. Ya, saat menjemur pakaian kita melihat akan mengalami perubahan wujud seperti ketika membuat garam ya. Ya, benar. Pada saat menjemur pakaian yaitu terjadi penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Nah, setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Nah, sekarang perhatikan cara melipat kaos berikut ini ya. Yang pertama dilipat ke atas bagian bawah sedikit, kemudian bagian kiri dilipat ke tengah, bagian kanan dilipat ke tengah, bagian lengannya dilipat ke tengah, kemudian bagian bawah dilipat ke atas menjadi lebih kecil ya, supaya ringkas ketika kita menyimpan di almari. Nah, sekarang kamu telah berhasil melipat kaos. Berlatihlah melipat jenis pakaian yang berbeda seperti celana, ya, handuk, selimut. Nah, sekarang anak-anak, setelah kita mempelajari peristiwa membuat garam, ya, pada pembelajaran yang kedua,
kita coba mempelajari ataupun memahami peristiwa pembuatan gulali, ya. Asyiknya membuat gulali. Nah, gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Nah, siapkan alat dan bahan berikut. Siapkan alat dan bahan ini ya. Cara membuatnya, anak-anak cukup mengikuti langkah-langkah yang sudah tertera pada buku ya. Coba kita baca bersama-sama. Yang pertama, campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api sedang. Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Nah, pada peristiwa pembuatan gulali ini, apa yang dapat kita pelajari? Ya, yaitu perubahan wujud pembekuan, ya. Pembekuan, perubahan wujud membeku. Di mana proses pembekuannya? Ya, pada saat air gula, ya, pada poin 3 ini, air gula yang kalian aduk-aduk hingga mendidih, airnya mulai berkurang. Nah, setelah diangkat, dia akan mengental. Sudah dingin, dia akan mengental dan menjadi lebih keras. Nah, itu merupakan proses perubahan wujud, yaitu membeku, ya. Air yang mendidih, lama-kelamaan dia akan airnya berkurang kemudian mengental, ya. Nah, itu untuk pada pembelajaran yang kedua, peristiwa membuat gulali, ya, perubahan yang terjadi yaitu membeku. Nah, kemudian yang selanjutnya pada pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak, pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud pemanasan global? Ya, coba kita baca wacana di bawah ini, ya. Ada percakapan. Pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Di wilayah kutub ya. Hal ini menyebabkan permukaan air laut menjadi naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Nah, pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Dan pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya bagaimana? Ya, caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya yaitu dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Ya, mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Kemudian kita juga dapat menghemat pemakaian listrik dan air. Jadi setiap kalau siang lampu itu dimatikan. Kalau air tidak digunakan, kerannya ditutup. Seperti itu ya. Kita juga dapat mengurangi laju pemanasan global. Nah, pada peristiwa pemanasan global ini, anak-anak bisa memperhatikan apa perubahan wujud yang terjadi, yaitu pencairan. Ya, mencair. Bahwa air es, bahwa salju atau es yang ada di kutub sana ya akan mencair ketika suhu bumi meningkat. Ya, itu terjadi perubahan wujud mencair. Contoh perubahan wujud mencair pada peristiwa pemanasan
global. Nah, paham anak-anak? Ya, Bu Guru harap anak-anak paham ya. Nah, peristiwa yang selanjutnya. Nah, coba pembelajaran 4 kita perhatikan syair dari 2 lagu di bawah ini. Ini lagu Embun Pagi dan lagu Embun ya. Coba anak-anak nanti jika ingin menyanyikan silahkan cari di YouTube ya cara menyanyi Embun Pagi dan Embun. Ini judulnya mirip tapi lagunya berbeda ya, ciptaan Pak Rad dan ciptaan Pak Daljono. Ya, coba kalian baca syair lagu ini. Nah, embun ya juga merupakan peristiwa perubahan wujud di alam. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Oleh karena itu, uap air yang berwujud gas di udara itu berubah menjadi partikel air yang berwujud cair. Nah, jadi uap air menjadi air, berubah menjadi air. Nah, perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut apa? Mengembun. Nah, amatilah peristiwa mengembun di pagi hari, kemudian ditulis pengamatannya di buku masing-masing ya. Kalau menulis paragraf atau pencerita, jangan lupa perhatikan penulisan huruf besar, tanda titik, tanda koma yang tepat. Ya, itu peristiwa pengembunan pada pembelajaran yang keempat. Nah, sekarang lanjut saja kita pada pembelajaran yang kelima. Pernahkah kamu perhatikan terjadinya hujan? Nah, pada gambar di samping ini ada perputaran terjadinya hujan ya. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi itu berisi air ya. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari ya. Air di sini menguap karena terkena sinar matahari, menguap ya. Uap airnya itu pastinya akan menuju ke atas karena terkena sinar matahari. Nah, setelah itu ya, uap air menuju ke atas ini akan menjadi awan ya, akan menjadi gumbalan-gumbalan awan. Nah, kemudian awan itu lama-kelamaan dia akan mengalami perubahan suhu yang sangat dingin ya. Kemudian dia akan mengikuti angin kemana perginya ke arah yang daerah yang panas ya. Nah, kemudian awan itu karena suhu yang panas lama-kelamaan dia akan mengembun ataupun mencair menjadi titik-titik hujan ya, menjadi titik-titik hujan. Nah, kemudian titik air jatuh ke bumi lagi. Nah, itulah yang disebut sebagai proses terjadinya hujan. Nah, bagaimana tadi prosesnya? Nah, air laut ya atau air sungai atau air kolam ya, karena terkena panasnya sinar matahari, dia akan menguap ya menuju ke atas ya. Uap air yang banyak lama-kelamaan akan membentuk gumbalan-gumbalan awan ya. Awan karena suhu yang dingin dia akan dibawa oleh angin menuju suhu yang lebih tinggi ya. Kemudian dengan suhu yang lebih tinggi itu, maka awan gumbalan-gumbalan awan tadi akan mengembun ya, mengembun menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air yang jatuh ke bumi ini yang disebut sebagai hujan. Nah, paham anak-anak? Ya, proses terjadinya hujan. Nah, sekarang anak-anak kelompoknya telah Oh ya, sebentar, kita coba dulu. Untuk proses terjadinya hujan tadi, apakah perubahan wujud yang terjadi? Lah, banyak sekali ya perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan. Ada beberapa ya. Proses penguapan, air laut menguap menjadi uap air. Itu proses penguapan. Kemudian uap air menggumpal menjadi awan, itu proses pembekuan. Kemudian awan akan mencair ataupun mengembun menjadi titik-titik air, itu pengembunan ataupun pencairan juga boleh ya. Nah, itu tadi beberapa perubahan wujud pada proses terjadinya hujan. Nah, anak-anak,
Kelompokmu telah mempraktikkan membuat gulali di rumah. Apa yang terjadi jika setiap anggota kelompok tidak melaksanakan tugas masing-masing atau tidak bekerja sama? Nah, tugas kelompok itu yang kamu kerjakan bersama-sama itu menunjukkan bahwa kalian itu melaksanakan ataupun menjalankan sikap bersatu, ya. Sikap bersatu itu banyak contohnya. Nah, berikut ini contoh yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, piket kelas. Ya. Kemudian yang kedua, menghormati budaya lain. Yang ketiga, saling membantu sesama teman atau sesama kerabat atau sesama tetangga, itu merupakan salah satu yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang keempat yaitu membantu teman yang kesulitan. Nah, itu beberapa contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Lalu apa saja contoh tindakan yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan? Ada beberapa ya. Yang pertama, Bu Guru memberikan contoh tawuran. Tawuran itu apa toh? Ya, tawuran itu tidak mencerminkan sikap persatuan karena terjadi pertikaian yang akan mengakibatkan korban atau orang yang terluka, yang sakit ya. Kemudian mengejek teman. Nah, kemudian yang ketiga, memilih-milih teman dalam pergaulan. Tidak boleh, kita harus saling menghargai perbedaan yang ada pada masyarakat atau ada pada lingkungan kita. Ya, kita tidak boleh memilih-milih teman. Nah, itu kalau kita memilih-milih teman itu tidak mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan, ya. Sombong dan acuh terhadap keadaan teman itu tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan karena kesombongan dan acuh terhadap teman akan memisahkan kita dengan teman yang lain. Nah, anak-anak, memupuk rasa persatuan dan kesatuan ataupun melaksanakan tindakan yang memupuk rasa persatuan dan kesatuan itu merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila ketiga. Bunyi sila ketiga apa? Ya, Persatuan Indonesia. Anak-anak sudah hafal bukan? Ya, itu untuk persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, ketika kalian mengerjakan tugas ya, kalian harus boleh bekerja sama ya. Ada kalanya tugas itu dikerjakan dengan bekerja sama. Nah, pada saat mengerjakan tugas, Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7.15 menit pagi dan berhenti pukul 9 lebih 10 menit. Berapa lama hujan turun? Nah, coba kita hitung jarak waktu dari pukul 7.15 sampai pukul 9.10 itu berapa lama ya? Nah, lama hujan turun. Perhatikan gambar yang ada di kotak ini. Ya. Lama hujan turunnya ya dari pukul 7.15 sampai pukul 8. Nah, itu lama hujan turunnya yaitu 45 menit. Nah, kemudian dari pukul 8 sampai pukul 9 yaitu lama hujannya 1 jam. Dari pukul 9 sampai 10 yaitu 10 menit. Jadi anak-anak buat rentan waktu seperti ini ya dengan menggunakan garis ya supaya nanti mudah ya. Nah, kemudian kita hitung ya. 45 menit tambah 1 jam tambah 10 menit itu hasilnya yaitu 1 jam ya. 45 ditambah 10 yaitu 55 menit. Jadi hasilnya lama hujan turunnya yaitu 1 jam 55 menit. Nah, seperti itu untuk menghitung lama waktu. Nah, ada contoh lain ya. Yang di samping ini, Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6.25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Nah, 30 menit. Nah, dari 6.25 berarti kita hitung dengan menggunakan melihat jam ya, dengan melihat jam. Nah, ketika
kita melewati dari satu angka ke angka lain itu ingat berapa menit? 5 menit. Nah, berarti kita bisa hitung satu persatu. Dari angka berapa berarti kalau 25 kita hitung dari 12 ya. 12 ke 1 itu 5 menit, 1 ke 2 10 menit, ketiga, keempat, kelima itu 25 menit. Berarti kita hitung mulai dari angka 5 sampai angka berapa? Sampai angka berapa ketika kita sudah melewati 30 menit. Berarti 5-nya berapa kali? 5-nya berarti 6 kali. 5 ke 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, 30 menit. Ya, jarum panjangnya menuju ke angka 11. Berarti jadi 6 tambah berapa menit? 30 menit. Ya, 25. Menitannya tadi 25 ditambah 30. Nah, jadi berapa? Jadi, Udin sampai di sekolah pukul 6.55 menit. Nah, jadi menitannya ditambah saja ya, lebih mudah. Nah, anak-anak udah selesai untuk pembelajaran kita. Ya, tetap belajar, bukunya dibaca ya. Ya, bukunya dibaca, cerita-ceritanya dibaca. Nah, tetap semangat. Nanti tugasnya Bu Guru kirim dari buku, ya. Tugasnya nanti Bu Guru kirim dari buku. Kita akhiri dengan berdoa bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.